Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Endang Kristiani Dewi dengan NIM 22186206094, Prodi PGSD semester 3 kelas C. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang si kancil yang cerdik. Cerita kali ini adalah si kancil dengan buaya. Pada suatu hari, kancil menyeberangi sungai untuk pergi ke hutan guna mencari makan. Setelah kancil kenyang, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat hingga membuat sungai banjir. Kancil yang tak bisa menyeberangi sungai lantas meminta bantuan pada buaya yang berada di tepi sungai. Disitulah kancil menawarkan kesepakatan menjadi sahabat sejati sejiwa jika buaya membantu kancil menyeberangi sungai. Buaya tak langsung percaya pada tawaran kancil tersebut. Buaya yang merasa ragu bertanya kembali apa hubungan mereka jika buaya membantu kancil. Kancil konsisten dengan jawaban bahwa mereka akan menjadi sahabat sejati sejiwa. Jawaban kancil yang konsisten lantas membuat buaya setuju dan membawa kancil menyeberangi sungai di atas punggungnya. Selama perjalanan, buaya beberapa kali bertanya, apa hubungan mereka? Kancil pun selalu menjawab bahwa mereka sahabat sejati sejiwa. Akan tetapi, saat hampir sampai di tepi sungai, kancil tiba-tiba mengubah jawabannya. Kancil tak lagi menyebut hubungannya dengan buaya sebagai sahabat sejati sejiwa, melainkan sebagai sahabat pantat. Setelah menjawab demikian, kancil dengan cepat melompat ke tepi sungai dan melarikan diri. Tindakan kancil membuat buaya merasa marah dan bersumpah akan membalas dendam kepada kancil. Aku akan mengingat bahwa kamu telah menipuku, namun perhatikanlah bahwa di masa depan akan ada berbagai kesulitan dan tantangan yang akan kamu hadapi. Jika kita berumur panjang, mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi, teriak buaya pada kancil. Kancil pun tidak menghiraukan apa kata buaya. Si kancil menjauh pergi ke dalam hutan. Cerita pun selesai. Terima kasih. Berdasarkan ringkasan cerita si kancil dan buaya tadi, adapun uraian mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik fabel kancil dan buaya. Unsur intrinsik cerita di si kancil dan buaya antara lain alur atau plot cerita memiliki alur yang cenderung maju dan jelas. Dimulai dari kancil yang menyeberangi sungai, meminta bantuan buaya hingga akhir cerita dengan tindakan kancil yang mengejutkan. Yang kedua ada penokohan tokoh utama cerita adalah kancil dan buaya. Kancil digambarkan sebagai cerdik, sementara buaya digambarkan memiliki sikap hati-hati dan suka menolong. Yang ketiga, lokasi dan waktu. Setting cerita terutama berada di tepi sungai dan hutan. Waktu ceritanya tidak spesifik. Yang keempat, konflik utama muncul ketika kancil harus menyeberangi sungai dan meminta bantuan pada buaya. Konflik mencapai puncak saat kancil menipu buaya. Yang kelima, tema cerita mencangkup kecerdikan, persahabatan yang tulus, dan konsekuensi yang dari tindakan licik. Selanjutnya, unsur ekstrinsik cerita si kancil dan buaya. Yang pertama, konteks buaya cerita ini memungkinkan atau kemungkinan besar memiliki akar dalam warisan budaya di mana hewan-hewan seperti kancil dan buaya sering digunakan sebagai simbol atau tokoh dalam cerita rakyat.
Yang kedua, moral atau pesan-pesan moral cerita termasuk kebijaksanaan dalam bertindak. Pentingnya mempertahankan kepercayaan dan konsekuensi dari perilaku licik. Yang ketiga, pengarang dalam berbagai sumber, pengarang cerita Kancil dan Buaya, tidak ada informasi mengenai latar belakang atau tujuan pengarang dalam menciptakan cerita. Yang keempat, gaya bahasa dalam cerita Si Kancil dan Buaya bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan cerita, tapi juga merupakan elemen yang aktif menciptakan karakter, suasana, dan daya tarik dalam kisah. Cerita ini memanfaatkan dialog antara Kancil dan Buaya sebagai salah satu elemen utama gaya bahasa. Pesan moral cerita Si Kancil dan Buaya dirangkum dari berbagai sumber. Pesan moral cerita Si Kancil dan Buaya mengajarkan nilai-nilai seperti kecerdikan yang digunakan untuk kebaikan, pentingnya kesetiaan dan kepercayaan dalam hubungan, serta konsekuensi dari tindakan licik. Pesan moral ini dapat menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kecerdikan dan kepintaran terlepas dari kelicikannya, Kancil sebagai tokoh utama menunjukkan kecerdikan dalam menghadapi situasi sulit. Meskipun dalam keadaan terjepit, Kancil dapat memanfaatkan kecerdasannya untuk mencari solusi dan keluar dari masalah. Konsekuensi dari kelicikan ketika Kancil mengubah jawabannya di akhir cerita mengakibatkan Buaya merasa terhianati dan marah. Pesan moral di sini adalah bahwa tindakan licik dan tidak jujur dapat memiliki konsekuensi negatif, seperti kehilangan kepercayaan dan mungkin memicu dendam. Akibat dari perbuatan buruk akhir cerita dengan ancaman dan sumpah dendam dari Buaya memberikan pesan bahwa setiap tindakan tidak jujur dan tidak baik bisa meninggalkan bekas. Hal ini mengandung pelajaran bahwa kehidupan tidak luput dari tantangan dan kesulitan, dan perbuatan kita di masa lalu dapat mempengaruhi masa depan. Baik, sekian. Terima kasih.